Sistem alarm militer Israel lumpuh. I'm not sure it has. I mean, our air defenses are designed to intercept any intrusion of our airspace by enemy aircraft, enemy fighter aircraft. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Media rezim Zionis Israel mengkonfirmasi sistem peringatan dan alarm militer rezim ini tidak aktif dan lumpuh. Menurut laporan Al-Hahid, laman Israel Walla mengatakan militer Israel tengah melakukan penyelidikan mengenai alasan mengapa rudal anti pesawat yang ditembakkan oleh tentara Suriah tidak dapat dicegat. Pada Sabtu malam, sejalan dengan rangkaian agresi mereka terhadap Suriah, jet tempur Israel kembali melakukan serangan udara dari timur laut Beirut terhadap beberapa wilayah di sekitar kota Homs. Pertahanan udara tentara Suriah juga melawan agresi ini, menembak jatuh rudal yang ditembakkan. Salah satu rudal yang ditembakkan oleh sistem anti udara militer Suriah ke arah jet tempur Israel meledak di wilayah pendudukan dan sisa-sisanya jatuh di kota Rahat, selatan wilayah pendudukan. Media Israel menyatakan selain bahwa rudal yang ditembakkan oleh sistem anti udara militer Suriah tidak dicegat, bahkan alarm juga tidak berbunyi meski sisa-sisa rudal Suriah tersebut jatuh di wilayah selatan pendudukan. Ini bukan pertama kalinya sistem pencegat rudal militer Israel tidak merespon tepat waktu, karena sistem pertahanan kuba besi atau Iron Dome yang menjadi kebanggaan militer rezim ini berulang kali lumpuh selama serangan roket pejuang Mukawamah. Suriah, kami akan rebut kembali Golan dari Israel. Kementerian Luar Negeri Suriah merespon serangan pasukan Zionis atas warga Golan dan menegaskan agresi brutal pasukan Zionis adalah kelanjutan kebijakan permusuhan dan kejahatan rezim ini yang merupakan pelanggaran tegas atas hukum internasional. Kemlu Suriah mengumumkan Suriah bangga dengan sikap tegas penduduk Golan yang menolak proyek pendudukan Zionis karena proyek ini bertujuan untuk menduduki tanah pertanian di Golan. Menurut Kemlu Suriah, pendudukan rezim Zionis di Golan akan segera hadir. Seluruh proyek dan program rezim Zionis untuk membangun distrik adalah kesalahan, melanggar secara tegas resolusi 497 Dewan Keamanan PBB. Golan adalah milik Suriah dan akan tetap menjadi milik negara ini. Kembalinya Golan ke wilayah Suriah pasti akan terwujud. Masyarakat bersama pemerintah Suriah akan mengerahkan seluruh upaya untuk membebaskan Golan, imbuk Kemlu Suriah. Rezim Zionis hari Selasa menempatkan sejumlah tentaranya di wilayah pertanian Golan yang diklaim sebagai lokasi proyek turbin raksasa, melarang pemilik tanah memasuki wilayah ini. Aksi pasukan rezim Zionis tersebut memicu bentrokan dengan penduduk Golan. Sampai saat ini puluhan warga Suriah di Golan mengalami luka-luka. Israel dibikin kewalahan rudal Hamas tidak kunjung habis meskipun ribuan ditembakkan ke wilayah Zionis.
Israel boleh punya Mossad, agen intelijen yang ditakuti dunia, tapi untuk menghentikan suplai rudal ke Hamas, Mossad pasti mati gaya. Hingga kini Israel tidak mampu memutus rantai aliran persenjataan dari luar Palestina ke Hamas. Brigadir Al-Qassam malah mampu menembakkan rudal pintar penghancur Iron Dome. Lantas dari mana senjata dan rudal pembunuh untuk Hamas? Mengapa juga Israel kesulitan menghentikan aliran senjata yang membahayakan negaranya? Sejauh ini, persenjataan paling signifikan di gudang senjata Palestina adalah berbagai macam rudal darat ke darat mereka. Beberapa di antaranya diyakini diselundupkan melalui terowongan dari semenanjung Sinai di Mesir. Terdapat dugaan persenjataan lain seperti rudal anti-tank buatan Kornet Rusia yang digunakan dalam konflik beberapa hari terakhir juga diselundupkan melalui terowongan itu. Namun sebagian besar persenjataan Hamas dan Jihad Islam diproduksi di pusat manufaktur yang relatif canggih di jalur Gaza. Sejumlah pakar dari Israel maupun negara lain yakin Iran juga berperan penting dalam membangun industri persenjataan tersebut. Ini yang membuat kekuatan Hamas seperti tidak ada habisnya. Selalu ada pasokan rudal mematikan untuk ditembakkan ke Israel. Jumlah roket yang ditembakkan dari jalur Gaza ke Israel telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya beberapa hari terakhir ini. Pada hari Selasa kemarin, Hamas mengatakan telah meluncurkan 130 roket dalam hitungan menit. Iron Dome Israel pun lumpuh. Beberapa stasiun Iron Dome bahkan disebut sudah luluh lantak. Hal yang dinilai tidak wajar mengingat rudal pencegat Iron Dome jauh lebih gesit, canggih, dan lebih mahal daripada roket Hamas. Fabian Hinz, seorang ahli teknologi rudal Timur Tengah, mengatakan kepada penyiar publik Jerman ZDF bahwa berbagai kelompok yang berbasis di Gaza telah memperluas persenjataan roket mereka. Dia mengatakan Hamas memiliki ribuan rudal seperti yang dikonfirmasi oleh media Israel. Minggu ini, The Jerusalem Post mengutip sumber intelijen Israel yang memperkirakan gudang senjata Hamas berisi 5.000 hingga 6.000 roket. Kelompok militan Jihad Islam Palestina yang bekerja sama dengan Hamas diyakini telah menimbun 8.000 roket lagi. Hinz mengatakan roket Iran pernah diselundupkan ke Gaza melalui Sudan dan kemudian Mesir. Diyakini bahwa dengan bantuan dari luar, Hamas kini mampu memproduksi sebagian besar roketnya di dalam kantong pesisir.